warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Ya. Hari ini kita adakan percakapan ya, pra-observasi ya Pak. Ya, jadi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya. Baik Pak. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan, dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal ya Pak, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap Bapak ya, dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak? Baik Pak. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama berkaitan dengan apa tujuan pembelajaran dan pengembangan yang ingin Bapak capai. Baik Pak. Berdasarkan RPP yang saya tuliskan, di sini saya ingin peserta didik mampu menganalisis Pak tentang virus yang dibaca dengan tepat dan benar, begitu Pak. Iya. Baik. Jadi ada satu tujuan yang Bapak capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga sikap Bapak. Pertama, pengetahuan yaitu menganalisis ciri-ciri virus, pengertian virus, jenis, dan dampak. Kemudian yang kedua di area sikap, yaitu sikap yang dinilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gitu Pak. Baik. Nah, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dengan menganalisis ciri-ciri virus, pengertian virus, ya, jenis dan dampaknya ya Pak, dan juga aspek sikap seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab. Ya, nah, saya ingin mendengar Bapak nanti bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, ya, dalam segi strategi pembelajaran, model dan pendekatan pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak. Model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengajaran dan pembelajaran bahasa berdasarkan genre atau jenis teksnya, yaitu menganalisis virus tadi. Untuk metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Baik Pak, nah jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas nanti menggunakan strategi dengan model pembelajaran PBL berbasis ya genre tadi ya Pak, terus dengan metode diskusi kelompok ya Pak, ya, kemudian tanya jawab dan juga presentasi ya Pak. Iya Bapak. Baik, nah bagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Kalau untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan beragam contoh buku pembelajaran tentang virus. Kemudian ada LKPD, video pembelajaran, ada PPT, dan juga laptop tentunya. Ada kertas plano dan satu lagi tongkat emoji, Pak. Ya, baik. Nah, kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, di hari apa? Di kelas berapa? Di jam berapa? Nah, kebetulan Pak, saya ada jadwal di hari Kamis, ya, jam ke-1 sampai jam ke-2 di kelas 10, Pak. Ya, baik, jadi nanti hari Kamis ya tuh Pak ya. Ya, Kamis depan tuh berarti di kelas 10 jam ke-1 sampai dengan jam ke-2 ya Pak. Jadi saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi ke kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak nanti ya. Baik Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak. Ada percakapan namanya percakapan pasca observasi, gitu ya Pak. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Saya mendapatkan gambaran
media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti dan akan saya persiapkan dari sekarang. Ya baik, terima kasih Pak atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu nanti Pak di kegiatan observasi ya di kelas hari Kamis ya Pak depan ya. Ya Baik Pak. ya demikian percakapan kita pada hari ini ya Pak. Sampai bertemu kembali lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Pak. Ya jadi wassalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran biologi kita. Pertemuan pada kita kemarin kita membahas sampai mana? Keanekaragaman hayatiyah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi biologi kita. Jadi untuk hari ini hadir semua ya hari ini ya, semuanya ya. Sudah jam terakhir. Sehat semuanya ya? Sehat ya. Adi ya kan? Ya, jadi lanjut saja pelajaran kita. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang permasalahan yang biasa kita hadapi di lingkungan kita. Contoh misalkan ya, di sini ada yang pelihara hewan ternak seperti ayam, ada? Pernah nggak lihat ayam tadi tiba-tiba dia sakit? Pernah. Pernah ya? Oke. Kalau itu, saya dulu ini ada sebuah kejadian. Jadi untuk tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi virus. Virus tadi terdiri dari apa aja ada bagian-bagiannya. Ya. Kedua, tadi dapat menganalisis replikasi. Apa itu replikasi? Yaitu perbanyakan. Bagaimana si virus tadi bisa memperbanyak diri. Dan yang selanjutnya diharapkan tadi dapat menganalisis peran virus dalam kehidupan. Oke, yang pertama kita lihat sejarah penemuan virus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Edi. Ini ya ada tugasnya diperhatikan. 10 yaitu tentang virus. Ada bab virus ini sebagai
Jerman. Jadi sama seperti saya bilang tadi, dia meneliti tentang virus pada daun. Jadi pada saat itu daun tembakau tadi memang jadi primadona. Apa arti primadona? Jadi bahan yang sangat dibutuhkan atau dicari. Sama juga dulu seperti Belanda-Belanda, orang Belanda datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah dicari ke Indonesia? Karena harga rempah-rempah di Belanda sana mahal. Belanda jauh-jauh dari Belanda sana datanglah ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Sama juga Saddam Mayat ini juga pada saat itu harga daun tembakau itu sangat mahal, sangat berharga. Itu bagi orang-orang Eropa itu daun tembakau dibuat menjadi cerutu. Pernah dengar cerutu? Nah, itu seperti rokok ya, tapi khusus ya bagi orang-orang kaya. Jadi kalau ada tembakau yang rusak, ya, jadi tidak berharga, kan rugi. Jadi kita berikan. Dari percobaan yang dilakukan tersebut, ternyata tembakau yang sehat selanjutnya, Maya mencoba meneliti bahwa tembakau yang sehat menggunakan mikroskop biasa, tetapi Maya tidak menemukan bakteri yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman tembakau tersebut. Nah, maka Maya Jadi dari teori yang pertama tadi, penelitian dia lihat ada daun tembakau yang sehat dan ada daun tembakau yang sakit atau rusak. Jadi dia meneliti kira-kira kalau yang daun rusak tadi digiling sama dia, diambil sari parunya, ekstraknya, terus disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata daun tembakau yang sehat tadi juga ikut sakit. Terus si Almayar tadi juga sudah menyaring. Sebelum dia semprotkan ke daun tembakau yang sehat, disaring dulu. Pada saat itu sudah ditemukan bakteri. Jadi disaringlah pakai namanya saringan bakteri. Ternyata dikira sama si Almayar tadi sudah disaring sama saringan bakteri tadi, penyakit pada daun tembakau yang terserang tadi tidak menyebar ke daun tembakau yang ternyata tetap menyebar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Teguh Purnomo, SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Aceh Timur, ya, Sekolah SMA Negeri 2 Rantau Selamat. Ya. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Andi Rahmatsyah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik untuk mapel biologi atau mata pelajaran biologi. Baik, di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan untuk pertanyaan yang pertama. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi kali ini. Ya, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Siswa semangat dan antusias. Walaupun saya sedikit nervous gitu Pak. Iya, alhamdulillah ya Pak sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak ya perkembangan apa yang Bapak lakukan di kelas, ya kemudian langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas.
Kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu di pengetahuan dan juga sikap. Nah, untuk pengetahuan siswa, hasil menelaah terhadap menganalisis ciri-ciri virus, pengertian virus, jenis dan dampak. Sedangkan sikapnya yaitu disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Gitu Pak. Baik ya. Jadi area pengembangannya yang berkaitan dengan pengetahuan dan sikap ya Pak. Nah, mengembangkan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas? Apa tidak tadi Pak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa yang perlu saya tingkatkan lagi gitu Pak. Ya, baik. Jadi sudah dilakukan yang baik ya Pak, dan berjalan dengan lancar sesuai ya Pak. Nah, tapi masih ada yang perlu diingatkan ya. Nah, jadi menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan atau kendala-kendala apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran tadi di dalam kelas? Saya ingin meningkatkan keaktifan siswa. Mereka lebih berani dan percaya diri karena kendalanya ada beberapa siswa saja yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Kurang berani untuk berbicara, malu mungkin juga sepertinya gitu Pak. Iya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlihat aktif ya, kurang berani dan malu ya. Nah, hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Iya. Menurut Bapak nih, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa tidak ikut terlibat dalam diskusi misalnya tadi? Biasanya dalam pembagian kelompok, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam tiap kelompoknya. Sudah ada teman yang bisa diandalkan. Saya juga kurang menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minatnya. Baik Pak, apa hal yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk kedepannya? Saya ingin kedepannya dalam proses memenuhi kebutuhan belajar murid, saya ingin nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses dan kontennya, di mana anak-anak saya bagi kelompok sesuai gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, dan apa sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman, tentu saja dengan melakukan asesmen diagnostik awalnya gitu Pak. Baik, jadi itu ya, itu adalah rencana ke depannya yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi dari proses dengan dan kontennya. Ya, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing dan menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Tentunya dengan melakukan asesmen diagnostis ya awal ya, seperti itu ya Pak. Ya benar Pak. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak nanti rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Ya, saya tunggu nanti ya cerita Bapak nanti ya, apakah bisa direalisasikan atau tidak, kira-kira nih kapan nih Pak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi saya insya Allah akan saya lakukan secepatnya begitu Pak. Ya mungkin nanti diajar di tahun ajaran yang baru ya Pak. Nah, jadi karena hari Minggu ini ya, nanti itu di awal semester ya, semester 1 ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Sama-sama Pak. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa secepatnya direalisasikan ya. Baik Pak, makasih Pak. Nah ya, sama-sama Pak. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak ya, kepada Bapak Andi Rahmatsyah. Saya akhirin ya Pak. Nah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.